Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Bincang Kita. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari Ibu Hajar Rahma dan juga Dr. Elviani. Nah, pada segmen kedua ini saya memberikan kesempatan buat ibu-ibu dari grup Majelis Sholawat Hubul Mustafa untuk memberikan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Mungkin siapa dulu yang pertama? Kami persilakan, Bu. Boleh berdiri, sebutkan nama ya, Bu. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma sebagai wali kota dan Bu Dokter Kepala Dinas Kesehatan. Kami ingin bertanya, tapi sebelumnya kita balik pantun dulu ya. Pohon delima lebat beranting, pokok pinang tumbuh di paya. Mari bersama kita cegah stunting, menuju Tanjung Pinang maju berjaya. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi, kita mendengar beberapa hal yang menyebabkan terjadinya stunting, terutama berkenaan dengan gizi. Nah, yang ingin kami tanyakan, bagaimana pula pengaruh kondisi mental seorang ibu saat hamil terhadap munculnya stunting pada calon bayinya, atau setelah lahir muncul stunting pada anak yang dilahirkan ini. Nah, itu saja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, alamat tadi lupa. Nama saya Laila dari Jalan Pramuka, 43 Jalan Pramuka, kemudian Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari. Baik, terima kasih Ibu Laila atas pertanyaannya. Baik, kami persilakan Ibu yang ingin menjawab. Langsung ya? Langsung aja Bu. Baik, terima kasih Bu Laila. Ya, bagaimana kaitannya ibu hamil yang mengalami gangguan emosional? Apakah nanti akan berpengaruh kepada janinnya? Kan demikian. Benar Bu. Ketika seseorang hamil itu ada hormonal yang mempengaruhi, ya, yang mempengaruhinya. Dan pada 3 bulan pertama kehamilan itu pada umumnya ibu-ibu tuh mengalami gangguan nafsu makan, ya. Kalau istilahnya ada yang morning sickness, ya. Pagi-pagi dia mual-mual, muntah-muntah. Nah, itu tentu juga akan berpengaruh juga kepada psikis, emosional. Nah, ketika itu terjadi, tentu si ibu akan terjadi gangguan asupan makanan, konsumsi makanan. Dan ketika asupan gizinya itu kurang, tentu akan berpengaruh kepada perkembangan janin yang dia kandung. Nah, jadi emosional ini mungkin tidak hanya di trimester pertama, ya, sepanjang hamil mungkin bisa, ya. Nah, tapi yang sering terjadi gangguannya yang terlihat adalah pada masa yang tadi. Nah, untuk itu memang harus dilawan ya Bu ya. Ketika tidak nafsu makan, nafsu makannya tidak ada, terus mual-mual muntah-muntah, tentu kita harus memeriksakan diri kepada dokter, bidan, ya, ataupun mungkin ke spesialis penyakit obstetri ginekologi. Nah, jika seandainya memang parah gangguannya, itu tentu harus diberikan obat anti mual, ya. Dan si ibu meskipun dia mual muntah tetap harus diisi, konsumsilah makanan yang bisa masuk, ya. Apakah itu makanannya makanan lunak, tentu juga tidak yang merangsang, ya. Makanan-makanan yang berbumbu biasanya itu juga akan merangsang untuk mual muntah. Nah, ini bisa didapatkan nanti ketika kita berkonsultasi kepada baik bidan, dokter ataupun dokter obgyn kita. Nah, yang penting adalah asupan gizi ini harus jaga dari dia hamil tadi. Nah, di awal kita sudah sampaikan 1000 HPK itu adalah mulai dari si anak dalam kandungan. Pertama dia ada dalam kandungan sampai dia nanti berusia 2 tahun. Itulah 1000 hari pertama kehidupan. Itu adalah merupakan masa-masa emas untuk pertumbuhan si anak.
pada masa itu pertumbuhan otak akan sangat cepat. Bisa 70-80% terjadi pertumbuhan otak pada masa 1000 hari pertama kehidupan itu. Nah, setelah itu pertumbuhannya tetap ada, tetapi tidak secepat itu. Nah, oleh karena itu asupan gizi mulai dari ibu mengandung itu harus dijaga. Bu Wali tadi juga sudah sampaikan, kita bukan hanya melakukan penanganan terhadap yang sudah lahir, tetapi di saat si ibu hamil itu juga sudah dikawal supaya dia melahirkan anak yang sehat nantinya, supaya anak yang dilahirkannya tidak stunting. Nah, di awal tadi juga sudah disampaikan bahwa stunting ini terjadinya bukan karena sesaat saja, tetapi kejadiannya dalam masa waktu yang lama, panjang, atau istilahnya kronis. Kekurangan asupan zat makanan yang terjadi kronis. Artinya mulai dari dia hamil sampai dia usia 2 tahun. Nah, untuk itu perlu menjaga makanan ketika hamil. Jika gangguan emosional, ya mungkin bagaimana kita, mungkin ibu-ibu lebih tahu ya, ketika kita mengalami gangguan emosional, barangkali mendekatkan diri kepada Allah atau seperti apa ya, meningkatkan keimanan ataupun mengisi rohani kita. Nah, tentu itu juga akan menjaga kita, menjaga emosi kita supaya tetap stabil selama hamil. Barangkali demikian, Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Baik, selanjutnya dari mana yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Boleh berdiri, sebutkan nama, asal dari mana, lalu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fri Lestari, saya perwakilan dari Puskesmas Batu 10. Izin bertanya, Bu. Saya punya anak balita berusia 4 tahun 8 bulan. Tinggi badannya terlihat lebih pendek dari usianya. Sebelumnya berat badannya juga kurang, tapi udah dikasih tahu di puskesmas makanan apa aja yang tinggi protein untuk anak saya gitu kan. Alhamdulillah untuk berat badannya semakin hari bertambah, tapi untuk tinggi badannya itu masih kurang. Kira-kira selain makanan itu faktor apa gitu yang bisa dilakukan orang tua untuk menambah tinggi badan anaknya gitu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Mungkin upaya apa lagi Bu yang bisa dilakukan orang tua untuk meninggikan berat badan anaknya? Iya. Kami persilakan Bu. Ya. Tinggi badan anaknya. Anaknya tadi umur berapa? 4 tahun 8 bulan. 4 tahun 8 bulan. Iya, masih balita ya. Ya. Artinya pertumbuhannya tetap masih pada masa yang bagus. Untuk pertumbuhan ini memang sangat dibutuhkan protein, ya. Tetapi kita harus ingat bahwa gizi seimbang itu bukan hanya protein, ya. Tetap harus ada karbohidratnya. Kemudian protein. Protein itu juga ada 2. Ada protein nabati dan ada juga protein hewani. Nah, kemudian selain itu juga ada vitamin yang kita dapatkan dari buah-buahan ataupun sayuran, vitamin dan mineral. Nah, kecukupan gizi itu harus setiap kita makan, ya. Setiap kita makan harus terpenuhi gizi seimbang tadi. Ada karbohidratnya, ada protein nabati, ada protein hewaninya, kemudian ada vitamin mineralnya dari sayur dan buah. Nah, apakah setiap kita makan demikian? Nah, bisa kita lihat pada umumnya anak-anak kita kan kurang suka makan sayur, ya. Nah, jadi tidak hanya bisa dengan hanya protein dan karbohidrat tadi. Dari sayur-sayuran dan buah-buahan kita akan mendapatkan kecukupan zat gizi, vitamin dan mineral. Itu tidak bisa didapatkan dari yang lain ya. Nah, budaya makan sayur ini yang harus dilatih juga dari kecil, ya, dari kecil. Nah, jika pada masa anak-anak makan nasi tim, ya,
sebelum dia makan nasi biasa seperti orang dewasa, nah itu tentunya kita harus memasukkan sayuran ke dalamnya. Nah itu sudah melatih anak-anak untuk makan sayuran. Ketika dia sudah bisa makan makanan orang dewasa usia 1 tahun ke atas, nah itu juga kita harus mencobakan sayuran-sayuran yang lebih tinggi seratnya lagi dan buah-buahan. Nah, jadi kebiasaan makan sayur dan buah ini yang juga harus kita ajarkan kepada anak-anak sedini mungkin. Ya, dan satu lagi protein tadi jangan terlupa protein nabati ya. Protein hewani contohnya daging ya, apakah daging sapi, kemudian ikan ataupun ayam ya. Nah, protein nabati dari mana? Tahu, tempe ya. Nah, itu kecukupan gizi itu harus didapatkan setiap kali makan. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Baik, kami persilakan Bu, boleh berdiri, sebutkan nama dan juga asalnya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumainah, berasal dari Batu 11, kilometer 11 di belakang Aston sini. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah stunting ini sama dengan gizi buruk? Terus, apa dampak stunting dan gizi buruk untuk anak dalam waktu yang jangka panjang? Terus, apa upaya pemerintah untuk mengatasi anak stunting dan gizi buruk ini? Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ibunya ini ya, banyak pertanyaannya. Iya. Mungkin penasaran berarti tentang stunting. Mungkin boleh dijawab dulu dari pertanyaan terakhirnya ya, mungkin dari ke Bu Rahma dulu Bu. Mungkin selain upaya pemerintah juga mungkin ada upaya inisiatif dari diri sendiri atau seperti apa, boleh dijelaskan Bu? Terima kasih. Oke, baik. Selain tadi upaya pemerintah yang kita laksanakan berkaitan langsung dengan fasilitas kesehatan, hari ini kita juga punya program ya. Program salah satunya terkhusus anak-anak yang hari ini masuk kategori stunting. Mungkin juga termasuk gizi buruk ya Bu. Nanti Ibu dokter secara medis akan sampaikan. Kami hari ini menjemput adanya kesadaran hamba-hamba Allah yang punya rezeki lebih. Karena boleh kita lihat rata-rata anak-anak yang hari ini yang kita temui yang punya persoalan stunting dan gizi buruk, mohon maaf, rata-rata menengah, kelas ekonomi menengah ke bawah Ibu. Nah, kita kan tidak hanya bisa mengandalkan yang bersifat sepihak saja, dalam hal ini pemerintah. Kita juga hari ini mencoba dan alhamdulillah sudah ada di lingkungan kami Bu, pemerintahan, ada yang kami sebut Bapak Asuh. Iya. Kita lihat bahwa ini tentunya punya nilai ibadah. Kan tidak perlu kita mengeluarkan uang yang banyak Ibu. Ini bersifat kita bersama-sama. Kami di pemerintahan Kota Tanjung Pinang, dimulai saya sebagai wali kota, dibantu dengan Pak Wakil, Pak Sekda, termasuk Ibu Dokter, Kepala Dinas. Kami hari ini juga membantu anak-anak yang stunting yang tergolong lebih berat. Di sini kita bantu setiap bulan dalam bentuk bantuan berupa permakanan namanya Bu. Itu 750.000. Kita kasih tidak dalam bentuk uang, kita kasih untuk supaya amal ibadah ini tidak menimbulkan riya. Kami tak kenal anak yang kami bantu, kami titip di dinas kesehatan yang mengelolanya. Secara medis tentu dinas kesehatan paham Bu, gizi apa dan kebutuhan apa yang dibutuhkan anak ini. Yang kedua, kami juga hari ini ada
yang namanya kebersamaan di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Yang ini juga bukan APBD. Yang pertama tadi Bapak Asuh Bu, itu bukan APBD. Ini murni keikhlasan kita membantu hamba-hamba Allah. Kami juga punya hari ini kebersamaan yang kami sebut lewat zakat profesi, yang mana seluruh pegawai negeri saya di luar TP honor ya Bu, karena kita juga ngerti berapalah kasihan ya ininya kemampuan mereka. Jadi khusus pegawai negeri kami hari ini potong zakat profesi Ibu setiap bulan. Yang dipotong apa saja? Gaji dan tunjangan. Artinya apapun yang diterima oleh pegawai negeri saya sudah ada Bu pemotongan secara sesuai dengan nisabnya. Nisabnya yang kami hari ini membantu anak stunting. Setiap bulan kami sudah mulai bulan November yang akan kami bantu selama 6 bulan berturut-turut. 6 bulan berturut-turut kita bantu Bu sebanyak 416 orang hari ini yang dimulai dari usia 0 sampai 5 tahun. Nah, ini salah satu upaya. Dan kami juga menerima kalau ada hamba-hamba Allah, entah itu pengusaha, entah itu perusahaan yang mau ikut berpartisipasi membantu, kita terima dengan baik dan kami transparan. Kami akan sampaikan kalau memang yang bersangkutan mau langsung memilih anak yang mau dia ini yang jadi bapak asuhnya boleh. Tapi kami hari ini lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang, kami tak kenal Bu anaknya. Yang kami tahu tolong bantu dan ada laporannya supaya ini mempercepat, karena kalau hanya hari ini kita tinggal diam, ini juga kan kasihan. Mereka mayoritas rata-rata orang kelas ekonomi menengah ke bawah. Ini ladang amal Ibu, karena mereka ini calon-calon pemimpin yang akan datang. Siapa yang mau Bu mengalami ini? Tak ada yang mau. Selain kita buka cara berpikir, cara mengasuh yang tepat. Kan yang tepat itu kan Bu bermacam variasi yang harus kita hari ini jemput. Salah satunya hari ini macam mana kita minta mereka pola asuh itu benar-benar sesuai dengan anjuran kesehatan. Menyusui tentu yang lebih penting bagaimana gizi ibunya. Jadi kan tidak hanya ibu menyusui tanpa memikirkan kondisi ibunya. Nah, hari ini juga butuh pola pikir kita bagaimana menghadapi ini Bu. Karena ini tidak jangka pendek, dimulai sejak tahapan panjang. Nah, ini artinya butuh kesadaran bersama-sama. Mari kita bantu. Ini hamba Allah yang dikasih Allah cobaan. Dan siapa lagi yang bisa menolong kalau bukan kita yang dikasih Allah rezeki lebih Bu. Lebih itu variasi relatif. Lebih itu tak mesti harus berlimpah ruah baru kita bantu orang. Kalau kita merasa cukup, pasti Allah juga cukupkan Ibu. Dan ini menjadi perhatian penuh pemerintah, terutama Pak Presiden. Karena ini berdampak untuk beberapa tahun akan datang. Bagaimana negara kita kalau hari ini kita tidak mulai sejak lahir anak-anak kita. Karena inilah calon-calon pengganti kita semua. Mari sama-sama kita sadari bahwa di sekeliling kita hari ini begitu banyak orang yang butuh kepedulian kita semua. Stunting ini menjadi isu yang luar biasa. Sehingga hari ini kita tangani juga gak bisa separuh-separuh. Tak bisa sepenggal Ibu. Tapi berkesinambungan, continue supaya ini bisa turun. Ada istilah hari ini
percepatan penurunan angka stunting. Nah, ini mudah-mudahan kita mungkin selalu dengar apa sih stunting itu, Bu. Kita mungkin taunya gizi buruk. Nah, gizi buruk ini sebenarnya sih nggak jauh beda ya, Bu ya. Tipis-tipis saja. Tapi kalau hari ini, kalau gizi buruk itu kita bisa nangani dalam waktu yang mungkin tidak lama. Nanti ibunya lebih spesifik ya, Bu. Kalau stunting ini mulai dari sejak awal lagi, Bu. Nah, dan hari ini saya yakin dengan adanya perhatian terkait stunting, gizi buruk mungkin agak lebih tidak terlalu ini, Bu, hari ini tidak fokus hanya satu persoalan gizi buruk, karena gizi buruk bisa aja juga terindikasi jadi stunting. Sebaliknya gizi buruk, kalau kita hari ini langsung ini pacu mungkin sebentar, tapi stunting kayak tadi Ibu sampaikan, anaknya 4,4 tahun 8 bulan. Soal gemuk kita bisa pacu, tapi pertumbuhannya apa mungkin kita tarik-tarik anak kita supaya panjang, Bu? Kan enggak. Nah, bagaimana? Kalau kita berat badannya naik kita senang kan? Tapi ada persoalan yang lebih serius. Anakku kok enggak panjang-panjang ya? Dan ini enggak mungkin tiba-tiba, apakah kita instan? Enggak bisa, Ibu. Nah, inilah. Kalau kita semua paham bahwa stunting itu dimulai sejak kita masih gadis, pasti kita berpacu, Ibu. Apalagi sekarang zaman teknologi udah canggih. Kita bisa searching gimana sih pola asuh anak yang benar. Bagaimana sih kalau kita hamil? Apa resiko kalau saya kekurangan? Nah, jadi ini tapi memang hari ini butuh cara kita berpikir, cara mensiasatinya, dan cara menghadapinya. Kalau ini sudah kita pahami, yakin saya membuahkan hasil yang insya Allah pasti jauh lebih baik. Mungkin Ibu dokter saya bisa jelaskan, Ibu ya, tadi secara medis seperti apa, Bu, bedanya. Silakan, Ibu. Gizi buruk ya tadi ya, Bu ya? Bedanya. Ya, Beda stunting sama ini ya. Apa bedanya? Apa? Sama. Iya. Jadi kalau gizi buruk tuh lebih dilihat kepada berat badannya, ya. Dan kalau stunting ini tingginya, Bu, tinggi atau panjangnya, ya. Bisa saja anak yang stunting atau stunted ya, stunted itu pendek. Nah, bisa saja dia pendek, tidak sesuai tingginya menurut kelompok umurnya, dan berat badannya ternyata normal, ya. Nah, artinya dia tidak ada masalah dalam hal penampakan langsung, oh ya anaknya kelihatan sehat, tapi ternyata dia pendek. Nah, artinya kan pendek itu pertumbuhan ya, pertumbuhan. Kalau anak-anak itu kan kita harapkan tumbuhnya kan ke atas ya. Nanti kalau kita lah yang mungkin sudah ke samping tumbuhnya ya. Kalau dewasa. Nah, kalau anak-anak kita harapkan tumbuhnya ke atas. Nah, ketika terjadi gangguan pertumbuhan ke atas, nah ini kan masalah ya. Bisa saja berat badannya tadi cukup ya, tapi ternyata dia pendek. Nah, ini ada masalah. Nah, untuk itu kita selaku orang tua harus melihat ini, peduli dengan ini, periksakan ke dokter ya. Dan ketika misalnya dokter umum tidak bisa menangani, belum mengetahui apa penyebabnya, nanti akan dirujuk lebih lanjut kepada dokter spesialis anak ya. Ada apa ini? Pasti ada sesuatu. Nah, itu harus ditelusuri. Nah, untuk itu itulah gunanya posyandu ya, Bu ya. Kita ada posyandu, di mana salah satu program di posyandu itu adalah melihat pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Usia balita tempat pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya adalah di posyandu. Kita ada kader ya, dan alhamdulillah di tempat kita di Tanjung Pinang
Bu Wali Kota juga mempunyai perhatian yang bagus terhadap kader ya. Makanya kader Posyandu ini juga kita harapkan partisipasi yang merupakan partisipasi masyarakat ya. Nah, di Posyandu itu dipantau pertumbuhan anak dan perkembangannya, ditimbang berat badannya, kemudian diukur tinggi badannya, dan juga sekarang ada namanya pemantauan deteksi dini tumbuh kembang ya. Perkembangan anak itu juga dilihat, apakah dia sudah bisa berbicara, kemudian gerakan-gerakan apa yang bisa dia lakukan pada seumuran sekian. Nah, itu dipantau. Ibu kenal namanya buku KIA, ya? Nah, buku KIA di sana itu lengkap bagaimana kita melihat anak seusia ini dia sudah bisa ngapain. Nah, itu ada di sana. Ketika tidak sesuai, ini ada masalah. Nah, itu harus dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan. Nah, jadi ibu-ibu kader sendiri sudah bisa mendeteksinya dari buku KIA tadi ya. Ibu-ibu di rumah pun yang mempunyai anak, ketika dia melihat buku KIA, dia juga bisa mengetahui, mempunyai pengetahuan yang cukup untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Nah, kemudian di Posyandu itu juga perlu imunisasi untuk mencegah munculnya penyakit-penyakit yang dulunya ada, dan dengan imunisasi penyakit tersebut hilang ya. Dan itu harus kita pertahankan. Kita tahu barangkali Bu juga pernah mendengar polio ya. Saat ini di Aceh itu sudah terjadi KLB polio ya. Nah, itu kenapa? Ya, berarti imunisasi polio pada anak tidak berhasil. Nah, kita juga barusan melalui zaman BIAN ya. Nah, bulan imunisasi anak nasional itu kita pacu anak-anak kita harus lengkap imunisasinya ya. Imunisasi polio itu bukan hanya tetes lagi, sekarang ada yang sudah suntik. Nah, jadi itu pentingnya imunisasi supaya tidak muncul lagi penyakit-penyakit yang dulunya pernah ada, berhasil hilang dengan imunisasi, dan itu tetap kita pertahankan dengan tetap melakukan imunisasi kepada anak. Kan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh imunisasi itu ternyata bahaya-bahaya Ibu. Seperti polio kan menyebabkan orang lumpuh ya, dan yang lain-lainnya. Jadi gunakanlah Posyandu untuk mendeteksi tumbuh kembang anak kita, untuk mendapatkan imunisasi ya, dan juga di sana tempat bersosialisasi. Nah, satu lagi tadi ya, bukan hanya dari makanan yang Bu Wali sampaikan tadi, ada interaksi ya, ada aktivitas yang dilakukan ya. Ketika anaknya diem saja, oh anak saya seulah gitu ya, tidak rewel. Ada anak yang aktif. Nah, itu anak yang aktif itu bagus, aktivitasnya nampak. Dan selain itu juga ada emosional ya. Emosional itu bisa didapatkan dari interaksi dengan orang tua, dengan anggota keluarga, dan juga dengan teman-temannya. Di Posyandu didapatkan itu, dia ketemu dengan teman-temannya. Jadi itulah paket lengkap yang bisa didapatkan di Posyandu. Cukup Ibu, kalau gizi buruk tadi tuh hanya berat badan ya, itu pentingnya. Kalau stunting tadi tingginya. Terus dampaknya untuk anak stunting dan gizi buruk dalam waktu yang panjang. Iya. Iya. Oh, dampaknya apa? Dampaknya. Iya. Dampaknya dalam jangka waktu yang panjang, pertama dari sisi kognitif ya, dari sisi pengetahuan. Nah, itu bisa dirasakan nanti ketika dia sekolah. Dia mungkin lambat menerima, mencerna apa yang disampaikan oleh guru ya. Selain juga perawakannya, dia sudah pendek daripada temannya yang lain ya. Nah, kemudian perkembangannya yang lain juga, dia kurang aktif, sosialnya juga kurang bagus gitu ya. Nah, sehingga itu juga akan memberikan pengaruh yang kurang baik ya kepada perkembangan anak. Nah, jadi saat ini mungkin kita hanya melihat dari sisi
badannya saja, tingginya saja, tetapi ketika sudah sekolah kelihatanlah bahwa dia kurang mencerna terhadap apa yang diajarkan di sekolahnya. Jadi intelijensianya mungkin gitu ya terganggu. Itu salah satu contoh. Baik, terima kasih. Cukup Bu. Baik, terima kasih Bu Rahma dan juga Bu Elviani. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih akan ada satu segmen terakhir lagi. Tetap bersama kami di Vcom Channel.